Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Musrika SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika SDMI dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, di sini saya Adila Fulkia Amalia, perwakilan dari kelompok 12 yang akan menyampaikan hasil analisis pengklasifikasian aljabar SDMI. Sebelum saya menyampaikan hasil dari analisis kelompok kami, izinkan saya untuk membacakan nama-nama anggota kelompok 12, yaitu yang pertama ada Alfiroto Nurika, ada Rizky Mila Yusita, ada saya sendiri Adila Fulkia Amalia, lalu Mudani Hasanah, dan yang terakhir Muhammad Agung Febrianto. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dari pengklasifikasian aljabar SDMI dari kelompok kami, kelompok 12, pada buku paket dan juga LKS kelas 6 SD semester 2. Yaitu yang pertama pada kompetensi dasar, yaitu memahami pola, relasi, dan fungsi. Pada indikator yang pertama, mendeskripsikan dan membuat generalisasi dari pola geometri dan pola bilangan. Nah, ini dari buku Matematika Dasar untuk kelas 6 yang disusun oleh Taizer Anenda pada halaman 35. Nah, materi aljabar yang muncul pada buku ini yaitu pola bilangan mengurutkan data untuk mencari median pada identitas buku. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwasannya ada contoh soal yaitu mengenai data hasil penimbangan dalam kilogram. Nah, dalam hal ini soalnya menentukan median dari data di atas. Nah, pada soal ini terdapat materi aljabar yang muncul yaitu pola bilangan mengurutkan untuk mencari median pada identitas buku. Baik, kita lanjut yaitu pada indikator kedua, namun masih pada kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami pola, relasi, dan fungsi. Untuk indikator yang kedua ini yaitu mempresentasikan dan menganalisis pola dan fungsi menggunakan kata-kata, tabel, dan grafik. Yaitu pada identitas bukunya, buku yang berjudul Senang Belajar Matematika SDMI kelas 6 yang disusun oleh Muhammad Syaifuddin, Susanto, Hobri, Dika Elvira, Husnan, Anggraini Endah Cahyanti, dan Khoirotul Alfi, yaitu pada halaman 88. Materi aljabar yang muncul yang kita cari dari kelompok 12 ini menghasilkan yaitu mengenai mengidentifikasi bangun datar prisma segi 6 pada objek lantai berpaping. Nah, ini masih masuk ke dalam kurikulum 2013. Bisa dilihat dalam contoh di atas, yaitu mengenai mengidentifikasi bangun datar prisma, di mana di bawah ada gambar bangun datar prisma, dan ketika digabung itu bisa menjadi bangun datar persegi, persegi panjang, yaitu mengenai pola, mempresentasikan dan menganalisis pola yaitu pada hal yang real langsung. Contohnya bangun datar prisma yang mampu menjadi persegi panjang, objeknya yaitu lantai berpaping. Baik, kita lanjut pada kompetensi dasar yang kedua yaitu merepresentasikan dan menganalisis situasi dan struktur matematis menggunakan simbol aljabar. Nah, ini terdapat pada indikator ketiga yaitu mengekspresikan relasi matematis menggunakan persamaan, yaitu pada buku Erlangga Strike Point Series yang ditulis oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan materi aljabar yang muncul yaitu mengekspresikan dalam bentuk observasi mengenai persamaan antara bangun ruang dengan suatu objek yang real atau konkret nyata sesuai dengan bangun yang dimaksudkan. Nah, bisa dilihat dalam contoh terdapat bangun datar berupa tabung yang dimana memiliki persamaan antara bangun datar dengan suatu objek yang real. Nah, ini terdapat dalam contoh bangun ruang tabung sama dengan kaleng biskuit, gelas, lilin. Nah, ini sama bentuknya yaitu bentuk tabung.
Oke, lanjut yaitu pada kompetensi dasar yang keempat, menggunakan model matematis untuk merepresentasikan dan memahami hubungan kuantitatif. Nah, indikatornya yaitu pada indikator yang pertama, model situasi masalah menggunakan objek dan menggunakan representasi grafik, tabel, dan persamaan untuk menggambarkan kesimpulan. Materi aljabar yang muncul yaitu mengenai mengidentifikasi banyak dana sumbangan. Nah, bisa dilihat dalam gambar yang tertera yaitu mengenai identifikasi banyak dana sumbangan. Bisa dilihat sumbangan yang pertama banyaknya 65.000, sumbangan yang kedua 40.000, sumbangan yang ketiga 75.000, sumbangan yang keempat 105.000 dan selanjutnya. Nah, pada contoh soal ini model matematis dan mempresentasikannya dengan memahami hubungan kuantitatif, menggunakan objek dan menggunakan representasi tabel matematis. Yang terakhir yaitu pada kompetensi dasar yang kelima, menganalisis perubahan dalam berbagai konteks. Indikator yang pertama yaitu menyelidiki bagaimana hubungan perubahan pada variabel pertama terhadap variabel kedua. Nah, ini terdapat pada buku Matematika untuk SDMI kelas 6 pada halaman 41. Materi aljabar yang muncul yaitu mengidentifikasi banyak penjualan buku setiap harinya. Nah, ini pada kurikulum 2013 di mana terdapat contoh soal yaitu mengenai data penjualan buku pada beberapa hari yang memiliki perbedaan data penjualan, di mana hari Senin mendapatkan penjualan 23 lusin, Selasa 26 lusin. Jadi terdapat penyelidikan hubungan perubahan pada variabel pertama terhadap variabel kedua, pada penjualan hari Senin, pada penjualan hari Selasa, pada penjualan hari yang berikutnya. Baik, itulah tadi penyampaian hasil analisis pengklasifikasian aljabar SDMI dari kelompok 12. Di sini saya mewakili kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun mungkin masih ada kesalahan dalam pengklasifikasiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita juga masih sama-sama belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.